Ini adalah satu bentuk dari bagaimana kita berhasil membangkitkan kekuatan para ilmuwan, para intelektual. Mulai dari tanggal 20 Januari 2026 kita sudah hadirkan 3 orang guru besar, 3 orang profesor ya yang ini saya juga mau memperkenalkan dengan istilah oracle ya. Jadi oracle itu begawan. Begawan yang sudah menguasai multidisciplinary dan pendapat-pendapatnya itu menjadi sebuah pendapat yang valid ya. 3 orang yang sudah kita hadirkan di tanggal 20 Januari 2026 para oracles dari berbagai bidang ilmu, Profesor Tono Saksono, Profesor Zainal Mutakin dan Profesor Henry Subiakto. Dan hari ini ketambahan lagi oracle ya. Oracle begawan multidisciplinary Bang Rocky Gerung yang menjadi gurunya kita semua rakyat Indonesia, bahkan kepolisian pun juga merupakan mahasiswanya beliau gitu ya. Jadi alhamdulillah ini adalah bentuk kekuatan kebangkitan para ilmuwan intelektual. Dan kekuatan intelektual dari Indonesia yaitu Muhammadiyah ya. Muhammadiyah juga menerjunkan 6 orang advokat yang sudah bersedia, sudah menyatakan kesediaannya untuk menjadi ahli kami ya, dari berbagai penjuru nih para ilmuwan intelektual, bahkan tak kurang dari Wakapolri, insya Allah Wakapolri Pak Jenderal Ugurasena juga menjadi ahli ya, ahli bidang ahli kepolisian dan ahli hukum acara pidana, dan beberapa jenderal polisi juga sudah confirm untuk hadir menjadi ahli kami dan sekaligus juga saksi fakta. Jadi ada beberapa profesor guru besar dari Yogyakarta itu juga menyatakan akan menjadi ahli sekaligus juga menjadi saksi fakta karena mereka juga hadir pada tanggal 15 April 2026. Jadi ini adalah sebuah kebahagiaan, kegembiraan bagi kita seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi justru pada kesempatan ini kriminalisasi RRT ini justru menjadi sebuah momentum ya, kebangkitan para intelektual, kebangkitan para ilmuwan untuk bersama-sama dengan kita menyuarakan kebenaran. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Roy Suryo CS minta salinan 709 dokumen barbuk kasus ijazah Jokowi, ini kata polisi. Nah, kasus ijazah Jokowi atau polemik ijazah Pak Jokowi terus bergulir teman-teman, dan ada saja hal-hal yang ditemukan oleh Rosyuro CS dalam kasus ijazah Pak Jokowi, dan ini sedang istilahnya ya ditangani oleh Polda Metro Jaya, di mana Polda Metro Jaya beberapa hari yang lalu melimpahkan perkara ini, kasus ini ke kejaksaan. Nah, ternyata setelah diperiksa oleh jaksa, maka ya jaksa mengembalikan lagi kepada Polda Metro Jaya. Kenapa? Karena masih ada hal-hal berkas yang harus diselesaikan yang tentu akan dimintai kepada Polda Metro Jaya supaya melengkapi itu dulu. Oke, di sini dikatakan kubu Rosyuro resmi mengajukan permintaan salinan 709 dokumen yang dijadikan barang bukti dalam perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ini sangat banyak sekali teman-teman barang bukti dalam mengajukan ya, Rosyuro ini mengajukan permintaan salinan ya, sangat-sangat banyak sekali, yaitu 709 dokumen. Nah, di sini dikatakan kubu Roy Suryo dan kawan-kawan resmi mengajukan permintaan salinan 709 dokumen yang dijadikan barang bukti dalam perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Permintaan itu diajukan ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Polda Metro Jaya. Nah, kita melihat teman-teman apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menanggapi 709 dokumen yang diajukan ya oleh pihak Rosyuro ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menepis klaim kuasa hukum yang menyebut pemeriksaan ijazah telah diizinkan penyidik. Nah, terkait pernyataan kuasa hukum bahwa pemeriksaan ijazah sudah diizinkan oleh penyidik,
kami sampaikan bahwa sampai saat ini tidak ada izin atau persetujuan dari penyidik terkait hal tersebut. Terkait permintaan pembuktian penuh daftar 709 barang bukti, lanjut budi hal itu akan disampaikan dalam proses persidangan. Sementara pada tahap penyidikan tidak semua informasi dapat dibuka ke publik. Nah, artinya bahwa ya kata dari Polda Metro Jaya ini tidak semua ya permintaan itu ya informasi itu dapat dibuka ke publik ya, karena terkait permintaan pembukaan penuh daftar 709 barang bukti. Pada tahap penyidikan, tidak semua informasi atau daftar barang bukti dapat diberikan secara utuh karena ada ketentuan kerahasiaan penyidikan, perlindungan data pribadi, serta kebutuhan menjaga integritas proses penanganan perkara, ucap dia. Nah, sebelumnya teman-teman, kuasa hukum Rosyuro CS Refli Harun mengatakan permintaan itu merujuk pada keterangan penyidik saat gelar perkara khusus 15 Desember 2025 yang menyebut adanya 709 dokumen sebagai barang bukti. Dari jumlah tersebut, 505 dokumen berasal dari Universitas Gadjah Mada. Oke, kemudian singgung perlindungan hak hukum. Nah, ini yang disampaikan oleh Refli Harun, teman-teman. Kita tahu Refli Harun adalah kuasa hukum Rosyuro CS dalam kasus ijazah Pak Jokowi. Refli Harun mengatakan bahwa permintaan salinan diajukan untuk kepentingan perlindungan hak hukum Rosyuro, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pihak kuasa hukum menilai tersangka berhak mengetahui alat bukti apa saja yang digunakan oleh penyidik. Jadi dasar dari permohonan ini adalah Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik. Jadi ada hak publik untuk meminta informasi publik yang tidak dikecualikan, ucap dia. Kuasa hukum lainnya yaitu Abdul Al-Katiri, teman-teman, mempertanyakan status ratusan dokumen tersebut. Dia menilai barang bukti seharusnya memiliki kaitan langsung dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan, bukan sekadar kumpulan dokumen tanpa relevansi langsung. Oleh sebab itu, karena kami penasaran, kami ajukan ke penyidik yaitu daftar. Kami minta daftar 709 dari gelar perkara dan 505 itu yang langsung dari GM yang ditembuskan pada kami. Ya, apakah mereka itu disita? Apakah mereka mau barang-barangnya disita? Contoh ijazah pembanding dan sebagainya. Kami tidak yakin, ujar dia. Nah, itu teman-teman tentang pengajuan dari Rosyuro CS ini atau kubu dari Rosyuro kepada penyidik 709 dokumen, dan ini yang disampaikan tadi oleh Polda Metro Jaya bahwa nantinya itu akan dibukakan ke persidangan karena semuanya ya barang bukti itu tidak semuanya dibukakan ke penyidik. Nah, teman-teman silahkan memberikan komentar Anda. Semoga kasus ini cepat selesai dan kita fokus pada kasus-kasus yang lain atau pada program-program pemerintah yang sedang berjalan.